Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di Pesona Desa Kepel. Ya kawan, kita lanjutkan untuk jalan-jalan kita muter-muter masih di seputar Desa Kepel ya. Dan kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Tetapi di ketinggian ya. Kalau jaraknya itu agak jauh, jadi tidak bisa terlalu dekat ya. Kita lihat dari atas ya. Ya, kita masih menggunakan kamera drone dan ketinggian kita mulai di 20 meter ya dari bawah, dan kita terus melaju sambil kita muter-muter lihat seberapa banyak sih atau seberapa bagus untuk tanaman porang milik warga ya. Campur sih ya, milik kami juga ada. Ini campur ya. Kita coba mendekat. Ini hamparan porang ya, dari bawah sampai ke atas. Ya, kebanyakan memang jaraknya rapat kawan, jaraknya rapat karena para petani sudah menemukan cara ya. Kalau jaraknya rapat itu lebih aman. Jadi gini kawan, setiap musim hujan ya, setiap musim hujan datang itu ada fase beberapa hari itu di tengah musim hujan loh. Di tengah musim hujan itu ada beberapa hari itu berhenti tidak hujan ya. Itu ada. Biasanya sih paling cepat itu 5 hari ya. Jadi biasanya setiap hari itu turun hujan, kemudian itu berhenti total, berhenti tidak hujan itu selama 5 hari. Bahkan sampai ada berapa, kalau tahun lalu itu sampai 14 hari ya. Nah, kalau hari ini posisinya ini di tanggal 8 Januari ya 2023. Ini daerah kami itu sudah berhenti tidak hujan itu ada sekitar 5 hari ya. Jadi biasanya turun hujan kemudian tidak turun hujan, itu berpengaruh sekali kepada tanaman porang ya, berpengaruh sekali ke tanaman porang. Nah, kita lihat ini di bawah pohon ya, di bawah pohon mahoni. Jadi di bawah rimbunan masih dimanfaatkan untuk ditanami porang ya, walaupun kenyataannya di bawah pohon yang rimbun itu kurang bagus, tetapi masih bisa digunakan. Sebenarnya kalau naungan itu lebih baik di kayak pohon mahoni dan sebagainya itu daripada pohon jati ya. Kalau di bawah pohon jati itu waduh, parah sekali ya, parah sekali. Kalau di bawah pohon jati itu agak susah untuk berkembang. Ini di bawah pohon ini kalau kita turun ya sebenarnya banyak ya kayak tadi. Ya, kita coba untuk naik. Ini yang kelihatan tidak ada tanamannya ini, kalau kita turun ke bawah ini banyak juga ya, tapi kayaknya katak ya.
Ini juga hamparan porang kawan. Ini masih katak ini ya. Ini katak ini pertumbuhan dari bulbil ya. Ya, kita geser langsung lurus dan kita terbang agak tinggi ya, mengantisipasi kalau terkendala sinyal ya. Nah itu hamparan tadi ya, kelihatan itu juga porang ya. Jadi hamparan ini luas loh kalau kita turun gitu ya. Ini modelnya dibikin seperti ini, jarak rapat ya. Ada yang nyamping ya. Iya, di paritnya, di parit bekas sawah ya. Ini porang nih. Kita zoom dari kejauhan kawan, dari ketinggian. Kita tidak berani mendekat karena terkendala sinyal ya. Ya kita terus bergerak dan naik. Ini hijau, ini hamparan porang juga ya. Modelnya kalau kita lihat dari atas itu balur-balur ya. Oh, ini belum dibersihkan gulmanya ini. Jadi kelihatan gulmanya masih ada, tapi ini kita zoom. Masih seputar lereng Wilis kawan. Kita lanjutkan untuk naik ya. Kalau di bawah itu pasti porang juga, tapi kita tidak berani mendekat ya, terlalu mendekat ya. Ini ada rumah warga yang sendirian ya, tangganya jauh. Ya kita coba untuk menaik ke atas ya. Ini kayak sawah ini sebenarnya porang semua ya, tapi kalau kelihatan sepintas kayak persawahan. Ini porang di sela-sela cengkeh ya. Ini cengkehnya kelihatan. Jadi itu tadi kawan, kalau di musim hujan itu pasti ada masa berhenti tidak hujan. Itu biasanya kalau tahun lalu itu sekitar 14 hari. Kalau tahun ini sudah 5 hari ya, sejak tanggal 8 Januari 2023, dan sampai video ini dibuat juga belum turun hujan, dan itu mengakibatkan orang memang kayak stres ya, dia kekurangan air.
Jadi ada kelebihan, ada kekurangan porang tanpa naungan ya, tanpa naungan dan porang dengan naungan. Kalau tanpa naungan memang pertumbuhannya bagus, umbinya pasti besar ya. Tetapi kalau kalahnya itu kalau ada musim hujan, tidak berhenti hujan selama beberapa hari. Nah, ini akan mengalami stres ya. Tetapi kalau nanti hujan lagi, dia akan kembali tegak lagi gitu loh ya. Jadi stres di sini dalam arti itu pohonnya itu agak kayak roboh gitu ya, tetapi tidak roboh ya. Tetapi kalau pas nanti hujan datang itu akan kembali lagi. Nah, biasanya kalau keterlambatan beberapa hari tidak hujan itu, habis itu curah hujannya tinggi lagi, itu biasanya ada terserang kayak layu fusarium ya, biasanya seperti itu. Maka tahun ini jarak tanam itu dirubah ya, dirubah untuk dirapatkan jaraknya. Itu tujuannya untuk mengurangi penguapan satu, yang kedua untuk memaksimalkan pertumbuhan ya. Kenapa bisa maksimal? Karena lahan sedikit itu kalau kita tanami banyak ya, target kita tidak sampai 5-10 kilo ndak, cuma rata-rata dibuat 2 kilo saja ya. Maka jarak itu akan rapat dan otomatis akan menghasilkan umbi yang sangat banyak ya. Ini juga dibikin jarak rapat ya. Coba kita turun. Ya ini kawan, ini porang. Ini porang tapi ada gulmanya ya, belum dibersihkan ya. Kita lihat yang lainnya. Ini yang kita lihat tadi ya, dari bawah tadi, hamparan porang. Ini sebenarnya besar-besar kawan, tapi kita lihat dari atas jadi kayak tanaman katak ya. Sebenarnya besar ini. Biasanya sih menggunakan umbi ya, umbi 2 on sampai 3 on itu yang ditanam. Dan targetnya sekitar 2-2,5 kilo ya per umbi atau per batang. Kita sambil turun gunung, sambil menyusuri perkampungan penduduk ya. Itu hijau-hijau itu porang semua ya. Ini porang juga. Ya, coba kita mendekat ya. Yang
kelihatan itu tidak ada tanamannya itu. Coba kita lihat apakah ada tanamannya atau enggak ya. Coba kita mendekat. Ini Gunung Wilis kawan. Gunung Wilis ya, perbatasan antara Madiun, Ponorogo, kemudian Nganjuk ya, dan sebelah utaranya Kediri. Ini kelihatan tidak ada tanamannya ya. Coba kita buktikan bahwa di sana pasti ada porang ya. Jadi walaupun tidak kelihatan dari atas tidak ada porangnya, tetapi itu yang hijau itu juga porang semua itu. Ya, kita buktikan ya. Ya, ini kan tanaman katak juga ya. Jadi tanaman katak, tetapi biasanya telat untuk tanamnya. Nah, ini di bawah pohon. Di bawah pohon ini juga ditanami porang ya. Jadi tumbang sari dengan cengkeh. Jadi selain porang menjadi prioritas, cengkeh juga menjadi andalan ya. Ini porang dari umbi ini. Ya maaf, gesernya kamera kecepatan ya. Nah, ini porang semua ini. Tapi kalau dilihat dari atas kayak enggak ada tanamannya ya. Oke, kita mulai turun karena baterainya sudah ada peringatan ya. Ini porang semua kawan. Baterainya sudah mulai habis, hampir habis ya. Ini hijau ini kayak sawah, ini sebenarnya porang semua ini. Kita sambil turun. Kita ambil videonya siang hari kawan ya. Siang hari panas karena beberapa hari tidak hujan ya. Ini kalau kita ngambil videonya pas habis hujan ya, itu bagus. Cuma kemarin mau ngambil video hujannya pas datang ya, jadi tidak bisa menerbangkan kamera drone-nya. Akhirnya saya cancel. Ya, untuk info kawan ya, nanti Maret April ya, tolong untuk bantu kami menyediakan porang basah ya, yang kita siap menerima, baik mitra maupun tidak mitra ya. Siapapun boleh mengirim ke tempat kami ya. Kami siapkan untuk mesinnya, karena kita ada penambahan mesin
ya, dengan kapasitas yang lumayan banyak ya. Dan kita berharap kawan-kawan di manapun ya tanamannya masih subur ya, dan tentunya kami berharap untuk dikirim ke kami ya. Insyaallah kami siap menerima hasil panen ya, karena kuota kami untuk tahun 2023 sangat banyak ya. Siapapun dimanapun ya, siapapun dimanapun siap ya. Dan insyaallah porang semakin tahun juga semakin bagus. Kita pelan-pelan kawan, pelan-pelan. Kuncinya adalah jangan patah semangat. Kuncinya di sini harus konsisten ya, tidak putus asa ya. Artinya terus dikembangkan porang sekuatnya, dan jangan bibitnya jangan dijual nanti ya, khusus tanam sendiri untuk ekspansi, untuk pengembangan. Karena di tahun-tahun depan itu tentunya kebutuhan porang semakin banyak dan semakin banyak ya. Kalau di tahun 2022 Anda belum bisa manen karena disebabkan harga lagi down ya, itu disebabkan oleh beberapa faktor ya, dan kita juga harus paham itu. Tetapi jangan khawatir, eksistensi komoditas satu ini ya, yaitu porang, tidak akan kalah insyaallah. Karena apa? Porang sebagai makanan pokok, porang sebagai makanan substitusi untuk pengganti ya, pengganti gandum juga. Kenapa diganti gandumnya ya? Karena beberapa masalah ya, karena sumbernya di daerah Eropa itu adalah Ukraina dan juga Rusia ya, maka gandum tadi tidak bisa tersalurkan ya. Maka di daerah Eropa juga kekurangan pasokan untuk gandum ya. Dan kita berharap juga porang ya menjadi salah satu alternatif ya, bukan alternatif tapi kebutuhan pokok ya, makanan pokok untuk di daerah Asia dan Eropa ya. Walaupun di Indonesia masih banyak belum yang tahu, belum banyak paham tentang manfaat porang ya. Tetapi semakin lama, step by step, nanti juga akan merubah kebiasaan, karena Bapak Presiden juga mengatakan bahwa porang adalah makanan masa depan, dan itu saya sangat setuju sekali, karena porang merupakan makanan substitusi atau makanan pengganti ya, pengganti dari bahan baku. Dan insyaallah akan menjadi makanan pokok ya, baik di Asia maupun di Eropa. Mungkin itu dulu kawan, kita sambung di video selanjutnya ya. Masih terbang muter-muter untuk mencari dan melihat ya perkembangan porang di Kampung Porang Madiun. Tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.